semuanya, perkenalkan nama aku Sofiatul Khairia dari kelas D, Agribisnis 2022. Pada kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis conjoin mengenai preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura atau UTM terhadap Krim Siang Wardah. Stay tune! Analisis conjoin merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk membuat preferensi atau pilihan terbaik pada suatu produk atau suatu pilihan. Analisis ini biasanya digunakan untuk menentukan preferensi terbaik dengan menggunakan skala Likert atau setuju atau tidak setuju, baik sampai yang paling buruk. Dalam penggunaan skala Likert, analisis conjoin juga menggunakan stimuli yang merupakan gabungan antara banyak atribut dan juga beberapa level. Pendahuluan krim siang merupakan salah satu krim yang menjadi andalan hampir semua orang Indonesia, utamanya wanita. Hal ini menjadi sangat penting untuk melindungi para wanita dan juga para orang-orang Indonesia dari sinar matahari, mencerahkan kulit, melembabkan, bahkan untuk mengatasi beberapa masalah pada wajah, utamanya pada jerawat dan juga minyak yang muncul pada wajah. Tujuan dari mini riset atau penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi atau pilihan terbaik dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura atau UTM terhadap Krim Siang Wardah sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bisnis di masa yang akan datang. Adapun atribut yang terdapat pada penelitian kali ini adalah yang pertama kegunaan, kedua tekstur, ketiga kemasan, 4 SPF. Pada masing-masing atribut terdapat masing-masing 2 level. Pada kegunaan terdapat level pemutih dan juga anti jerawat. Pada atribut yang kedua yaitu tekstur terdapat 2 level juga yaitu lengket dan ringan. Kemudian pada atribut yang ketiga yaitu pada kemasan terdapat level kaca dan juga plastik. Pada atribut yang terakhir yaitu SPF terdapat level 28 SPF dan juga 30 SPF. Stimuli yang saya gunakan dalam penelitian ini terdapat 8 stimuli yang saya dapatkan berdasarkan hasil analisis SPSS. Antara lain, 1 Actinoderm Lengket SPF 30 dan juga kemasan kaca. Yang kedua Lightening ringan SPF 30 dan kemasan plastik. Yang ketiga Actinoderm Lengket SPF 28 dan kemasan plastik. 4 Lightening Lengket SPF 30 dan kemasan plastik, serta stimuli lain yang dapat dilihat pada PPT berikut ini. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara primer, yaitu menggunakan penyebaran kuesioner yang disebar melalui link WhatsApp. Kemudian yang kedua yaitu analisis yang digunakan adalah analisis conjoin menggunakan instrumen SPSS. Metode analisis dalam kuesioner itu sendiri menggunakan analisis conjoin dengan pemberian skor yaitu skala Likert yang pertama 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pada stimuli yang telah ditentukan dalam SPSS, stimuli yang telah saya sebutkan pada awal tadi. Pada kuesioner saya menggunakan redaksi berapa skor yang digunakan untuk stimuli berikut. Misalkan stimuli 1, jadi saya menanyakan berapa banyak skor yang ada pada stimuli berikut menggunakan skala Likert. Nanti para koresponden akan memilih antara angka 1 sampai dengan 5 sesuai dengan preferensi masing-masing. Ketika data yang dibutuhkan telah terkumpul di Excel, maka saya akan menyalin apa yang ada dalam Excel ke SPSS. Semua data yang ada menggunakan data nominal karena telah diubah menjadi skala Likert yang mewakili numerik. Hasil analisis secara keseluruhan dalam SPSS pada overall statistik atau utilities. Dalam hasil analisis utilitas menunjukkan bahwa angka konstanta 3,104 yang artinya pilihan responden cenderung bervariasi. Responden lebih menyukai Actinoderm daripada Lightening, lebih menyukai tekstur ringan daripada lengket, lebih menyukai SPF 30 dari 28, dan lebih menyukai kemasan kaca dibandingkan dengan kemasan plastik. Hal ini dapat dilihat pada setiap level. Jika satu level mengalami angka minus, maka level itu disebut sebagai level yang tidak menjadi preferensi. Yang artinya level yang bernilai positif, maka
memiliki preferensi yang lebih besar daripada yang bernilai negatif. Analisis important values digunakan untuk menentukan atribut terbaik atau atribut yang paling penting yang digunakan dalam conjoin ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekstur adalah atribut terbaik dengan nilai sebesar 25,532 yang kemudian disusul oleh kemasan, lalu yang terakhir SPF yang ada pada krim. Hasil analisis keseluruhan yang selanjutnya adalah korelasi atau signifikansi. Toleransi signifikansi korelasi yang digunakan pada korelasi ini adalah 5% atau 0,05. Data yang ada dikatakan signifikan atau berkorelasi jika kurang dari 0,05. Dapat dilihat keduanya memiliki nilai yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,014 dan juga 0,024 pada Pearson R dan juga Candles TAU, yang artinya data yang ada bersifat signifikan atau berkorelasi secara keseluruhan. Kesimpulan dari analisis conjoin ini adalah penelitian ini ditujukan untuk menentukan preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap penggunaan krim siang Wardah. Metode yang digunakan adalah kuesioner yang menggunakan penilaian skala Likert. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua data responden bervariasi dan tidak konstan. Dengan atribut yang paling penting adalah tekstur dari krim. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa data yang ada seluruhnya bersignifikansi atau berkorelasi secara keseluruhan.